Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا في آيات الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Bapak-bapak, ikhwani fillah, jemaah salat maghrib Masjid Khairul Ummah yang insyaallah sama-sama kita dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh barakah dan kemuliaan ini, kita kembali dihimpun oleh Allah taala. Setelah kita melalui bulan Syawal, kini kita memasuki bulan Dzulqa'dah. Kita sudah pada fase bulan Dzulqa'dah ini. Semoga semakin kita mawas diri, memperbaiki ketaatan kita, untuk semakin kita tingkatkan di hadapan Allah Ta'ala, kita sempurnakan di hadapan Allah Ta'ala. Karena memang usia kita rata-rata yang berhadir pada saat ini sudah sampai usia masa puncak kedewasaan kita semua, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46 pada ayat ke-15. Di pertengahan ayat itu Allah Ta'ala tegaskan, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan, hingga apabila mereka manusia telah mencapai puncak kedewasaannya, yakni pada saat umur mereka sampai 40 tahun. Jadi bapak-bapak, Allah sendiri yang mengatakan bahwa masa kesempurnaan kedewasaan seorang manusia itu adalah pada masa 40 tahun. Kata-kata al-asyud di sini memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir. Ada yang mengatakan usia 18 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan sebagian ulama usia 33 tahun, dan ada yang mengatakan 36 tahun. Namun sebagian pula ada yang mengatakan 40 tahun. Mereka yang berpendapat 40 tahun, para ulama-ulama tafsir tersebut berdasarkan hujjah dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Ahqaf ayat ke-15 ini. Jadi di sini Allah Ta'ala menyebutkan usia 40 tahun karena itu merupakan batasan bagi manusia berkenaan tentang kematangan berpikir, keunggulan sikap, keunggulan dalam kita berpikir, bertindak, dan dalam kita melakukan perubahan. Kapan? Usia 40 tahun. Jadi bapak-bapak, di usia 40 tahun itu merupakan limit, batasan seorang hamba melakukan lompatan-lompatan, kejutan-kejutan yang besar. Jangan lagi seperti biasa saja di bawah usia 40 tahun. Jangan, Pak. Contoh, apa itu? Salat kita sudah membiasakan di barisan saf-saf terdepan. Jangan lagi di belakang.
Jangan lagi di pertengahan waktu, jangan lagi di akhir waktu. Yang kedua, ya, dalam masalah untuk meningkatkan kualitas derajat kita di hadapan Allah, jangan banyak tidur malam lagi lah. Ya, artinya apa? Di sepertiga malam yang terakhir itu usahakan bapak-bapak jangan tertinggal salat witir bapak-bapak. Syukur-syukur tahajudnya pun sekalian dapat, ya. Kalau sudah umur 40 tahun itu jangan absen lagi kecuali sakit yang berat. Rasulullah SAW, baginda Nabi saja Pak, itu kalau di perjalanan safar, beliau sholat tahajudnya itu di atas kudanya Pak, yang sedang berjalan. Bayangkan itu, di atas kuda baginda Nabi yang mulia SAW itu qiyamul lail, tahajud Pak. Kita naik kuda enggak, safar enggak, di rumah baik. Ngapain Pak? Kita lebih tahu masing-masing, ya. Jadi usia 40 tahun itu merupakan fase untuk melakukan lompatan-lompatan yang dahsyat, lompatan perubahan-perubahan yang berbeda dengan umur di bawahnya. Jangan lagi letoy Pak, jangan lagi impoten, lemah semangat, ya. Jadi impoten itu bukan hanya berkaitan dengan syahwat, tapi juga dinamika berpikir kita nggak berkembang. Dinamika semangat kita tidak berkembang, lumpuh, biasa-biasa saja. Cara bertaklim pun harus berubah Pak. Bukan sekedar hadir datang, tapi bertekad di hadapan Allah untuk mengamalkan dan mendakwahkan ilmu tersebut. Jadi bukan sekedar taklim isma' bi uzunanai, mendengarkan dengan dua telinga, tapi juga isma' bi qalbu, menyimak dengan hati kita dan berazam di hadapan Allah, bertekad di hadapan Allah untuk kita amalkan ilmu-ilmu yang kita serap dalam majelis-majelis ilmu dari para dai-dai, daripada ustadz-ustadz mubalih-mubalih kita, dan kita berazam untuk mendakwahkan pula ilmu tersebut setelah kita amalkan. Itu baru namanya orang yang sudah memasuki puncak masa kedewasaannya, yakni usia 40 tahun. Yang ketiga, salat wajib dijaga, baca Quran, salat tahajud dijaga. Yang ketiga apa? Iqra, membaca Al-Quran dengan cerdas. Jadi membaca Al-Quran itu yang dimaksud oleh Allah Iqra dalam surah Al-Alaq itu apa Pak? Tidak hanya umat Islam itu, kaum muslimin itu membaca secara tekstual semata, bilughatul arabiyah, dengan bahasa Arabnya. Tidak hanya itu, yang diinginkan oleh Allah Ta'ala adalah seorang hamba yang mampu melakukan edukasi personal. Edukasi personal itu mentarbiyah dirinya secara pribadi dengan melakukan satu, pembacaan Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu-ilmu Al-Quran, makharijul hurufnya benar, panjang pendeknya tahsinnya baik, tajwidnya benar. Setelah itu apa? Melakukan pendalaman mulai dari memahami makna dan kandungan ayat serta menghafalkan dan mengamalkan ayat yang telah dibaca. Lihat fasenya Pak, ada berapa itu? Syekhul Islam Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kami orang-orang yang senantiasa ingin menjaga hubungan baik dengan Allah, senantiasa kami membaca Al-Quran 10 ayat terlebih dahulu, dan kami tidak akan berpindah dari 10 ayat itu sebelum kami baca dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu-ilmu Al-Quran, ya, panjang pendek bacaan, pengucapan huruf yang benar, tajwid yang benar. Barulah kami mencoba untuk melakukan pendalaman Al-Quran dengan cara memahami makna dan kandungan Al-Quran. Bagaimana itu? Mereka berusaha untuk merujuk kepada kitab-kitab muktabar para ulama-ulama tafsir di kalangan mereka. Tuh Pak, lihat nih, membaca Al-Quran 10 ayat dengan bahasa Arabnya. Yang kedua, kalau kita terjemahkan pemahaman Syekhul Islam Imam Ibnul Qayyim itu,
kita harus membaca terjemah Al-Quran. Terjemah itu apa, Pak? Alih bahasa, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu terjemah. Kalau tafsir, pendalaman dari terjemah. Coba saya tanya, kemarin kita tadarus Quran di bulan Ramadan, siapa yang khatam dengan terjemah? Ayo, saya tanya, Pak, khatam kemarin? Khatam ya? Bahasa Arabnya khatam nggak? Khatam, Bang. Pendekar Tapak Suci, khatam 15 juz. Pak, khatam Pak? Nggak apa-apa, jujur-jujuran aja. Khatam Pak ya? Khatam Pak? Kang, khatam Kang. Pak, khatam? Khatam? Kalau sudah khatam, banyak yang khatam, saya tanya, khatamkah dengan terjemah Al-Qur'annya? Masya Allah. Jangankan mayoritas kita ditanya, Pak, sang hafiz Quran saja kalau ditanya, khatam nggak dengan terjemah? Tidak. Itulah yang menggelisahkan Majelis Ulama Indonesia kita, Pak. Kenapa? Dari 1.000 orang umat Islam, hanya 70 orang saja yang mampu menghatamkan Al-Quran dengan terjemahnya. Itu berarti berapa persen, Pak? 7% saja. 70 orang dari 1.000 orang yang mampu menghatamkan Al-Quran dengan terjemahnya. Pantaslah umat Islam mengaji juga, tapi tak berubah-berubah. Kenapa? Karena tak paham dengan sumber petunjuk yang diberikan Allah dengan sempurna. Apa sumber petunjuk yang sempurna itu? Hudal lil muttaqin, hudal lin nas. Al-Quran itu merupakan petunjuk sumber hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Lebih daripada itu, Allah menggunakan bahasa hudal lin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk sumber hidayah bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya umat Islam, Pak, tapi orang Nasrani, orang Yahudi, Konghucu, dan semua lintas agama dapat membaca Al-Quran. Maka tak jarang orang-orang yang udah berkutat dengan kesyirikan, kekafiran, tiba-tiba dapat hidayah taufik masuk ke dalam Islam. Kenapa? Menelaah kandungan Al-Quran. Ada umat Islam yang tiba-tiba jadi murtad, padahal Islamnya sudah turunan, Pak. Apalagi Islam KTP. Murtad, Pak, dari Islam. Kenapa? Karena tak paham dengan ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Quran. Jadi nggak boleh lagi, Pak, nggak boleh lagi. Tegas para ulama mengatakan, kalau umat Islam khususnya di negeri kita ini membaca Al-Qur'annya hanya dengan bahasa Arab saja, kalau cerita pahala dapat pahala, Pak. Kan dapat pahala juga, Ustaz. Benar. Tapi pahala dalam artian yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya itu apa? Umat Islam itu harus cerdas dalam melakukan proses pembelajaran dan pendalaman Al-Quran. Umat Islam itu kalau cuma sekedar membaca saja, sama di zaman Belanda kita, Pak. Cuma baca saja, Pak. Tapi Belanda itu paling marah kalau ada guru ngaji, kalau ada ustadz ulama yang mengajarkan Al-Quran, membedah Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran, menguliti Al-Quran, apa hikmah yang terkandung di dalamnya. Kenapa? Karena umat Islam bisa lepas dari belenggu penjajahan kalau mereka cerdas memahami Al-Quran. Makanya Belanda itu paling gak suka kalau ada ulama guru ngaji di masjid mengkaji Al-Quran. Coba kita baca nanti, Pak. Saya pengen sebelum kita taklim bulan yang akan datang, Pak, paling tidak ada 3-4 orang yang ngaji. Gak usah banyak-banyak, 2 ayat baca terjemahnya, 2 ayat baca terjemahnya, 3 orang stop sampai khatam kita, Pak. Ya, di Polda Metro Jaya saya gitu, Pak. Sebelum taklim kajian zuhur baca nih perwira yang satu,
Sampai satu ayat tapi beserta terjemahnya. Banyak yang tersentak, Pak. Ya Allah, Ustaz, selama ini saya baca Al-Quran tapi nggak tahu saya apa hukum yang terdapat di dalamnya, apa ajaran yang terdapat di dalamnya. Kemarin terakhir kita membaca tentang bab warisan, Pak. Dan terakhir ada satu ayat yang berisikan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Terkejut. Termasuk di dalamnya Allah mengatakan saudara sepersusuan itu tidak boleh menikah. Ya. Jadi kalau ada ibu kita menyusukan kita, Pak, kepada ibu susuan, ya, Ibu Halimah, katakan kita disusukan sama Ibu Halimah. Berapa lama? 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Kemudian ada anak perempuan yang disusukan juga sama Ibu Halimah ini. Kedua-duanya tumbuh berkembang, remaja, dewasa. Ya. Karena nggak pernah berinteraksi, tiba-tiba, Pak, saling mengenal, terpikat satu dengan lainnya. Dibuatlah resepsi pernikahan, undangan segala macam direncanakan. Tiba-tiba terbongkar biiznillah. Ibu Halimah bilang, "Kamu, Nak, pernah ibu susui. Kamu juga, Rosma, pernah ibu susui. Jadi kalian saudara sepersusuan. Kalian gak boleh menikah, Nak." Masya Allah, kaget. Tuh hukum Al-Quran, Pak. Bisa diketahui, didalami ajarannya, perintah dan larangannya. Kenapa? Karena kita paham dengan Al-Quran. Ya, paham, Pak? Coba kalau begini, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saya tanya dari sini, paham enggak, Pak, apa kandungan di dalamnya? Bang, paham enggak, Bang? Pak, paham enggak? Paham, Pak? Apa perintah di dalamnya? Pak, paham? Pak, nggak paham. Bagaimana supaya paham? Baca terjemahnya. Wasari'u, ini kebetulan saya hafal ayatnya. Coba buka kitab terjemah. Bersegeralah. Coba, ada yang punya handphone nggak? Ada buku terjemah Quran nggak? Coba ambil satu. Jadi kita perlu, Pak, perlu pembuktian. Ya Allah, selama ini kita, Pak, merasa nyaman saja kita tadarus Al-Quran dengan bahasa Arab 2, 3, 4 kali khatam, Pak. Tapi nggak meningkat. Usia kita udah 45, 57, nggak pernah kita 1 juz pun menamatkan, mengkhatamkan Al-Quran berikut beserta pemahaman makna dan kandungannya. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Pak? Betul nggak, Pak? Makan roti itu biar semangat dulu. Melempem aja kita ini. Makan dulu roti itu, Pak. Dapat, Ustaz? Surah Al-Imran, surah ketiga, ayat ke-133, 134. Wah, kalau buku kecil gitu, model-model yang udah usia 48, 50 nggak bisa lah kena itu bacanya. Mesti disediakan kacamata plus di masjid sama DKM. Nggak punya? Ya Allah, ya Rabb. Memang harus diperbanyak, Pak, kitab terjemah Al-Quran yang besar. Surah ketiga, coba cari, Pak, dapat? Ayat 133, 134. Coba saya baca, tolong dilihat, benar nggak? Kalau salah bilang. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Surah ketiga, surah Al-Imran, ayat 133. Dan bersegeralah, tergesa-gesalah, buru-burulah menuju ampunan Rabb kalian, ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Kalau dia seorang hamba rajin mohon ampun kepada Allah, janji Allah, kami berikan surga yang luasnya itu melebihi luas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Ampunan Allah, surganya Allah
diberikan untuk orang-orang yang tunduk, takut, bertakwa kepada Allah. Ciri orang yang bertakwa itu kata Allah di ayat 134-nya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang bertakwa itu adalah mereka berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit, senang maupun susah. Wal kadhiminal ghaizah. Orang yang bertakwa itu dapat mengontrol amarah, menahan amarahnya. Marah yang tidak perlu nggak usah dikobar-kobarkan. Marah, kaca spion terserempet, lecet dikit, nggak usah marah tentang perkara urusan dunia. Marahlah ketika ada orang lain bermaksiat di samping rumah kita, meminum minuman keras, berjudi, meledek Al-Quran, melecehkan masjid, rumah Allah, melecehkan Al-Quran, menghina agama Allah. Kobarkan marah kita, karena marah kita saat itu dibutuhkan untuk membela agama Allah. Yang ketiga, wal afina 'anin nas. Ciri orang yang bertakwa itu mudah memaafkan kesalahan saudaranya. Orang bertakwa itu enggak pendendam. Orang Islam itu tidak pembenci berlarut-larut. Orang mukmin itu mudah memaafkan kesalahan saudaranya, tidak memandang orang Islam lainnya sebagai musuh bebuyutan. Itu kata Allah, wal afina 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan bukan orang Islam saja, kesalahan semua manusia meskipun berbeda agama. Kalau dia insaf, kalau dia sadar, maafkan dia. Bencilah dia ketika perilakunya menyimpang, ketika perilakunya jahat, ketika perilakunya bertentangan dengan syariat Allah. Tapi kalau dia taubat, kembali kepada jalan yang benar, maafkan dia. Wallahu yuhibbul muhsinin. 3 orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, mudah memaafkan kesalahan orang lain dan dapat menahan amarahnya, itu dicap oleh Allah, mereka adalah orang-orang muhsinin. Dan Allah cinta kepada muhsinin. Muhsinin itu apa? Muhsinin itu apa? Orang yang gemar berbuat kebaikan. Coba itu Pak, itu baru 2 ayat. Betul nggak dek tafsirnya itu? Coba yasinan kita Pak, yasinan demi Allah, saya di Bandung, yasinan tuh emak-emak, orang lanjut usia, adik-adik, anak-anak, 5 ayat stop. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, dan seterusnya stop 5 ayat. Baca terjemahnya, saya jelaskan tafsirnya. Begitu kita Pak. Yasinan 47 tahun, tapi ketika ditanya, tahu nggak kandungan dalam surah Yasin itu apa? Enggak. Geleng kepala Pak. Coba ngenes nggak itu Pak? Hei, roti, makan roti, gelohom aja. Coba bayangkan itu Pak, ya, malam Jumat itu Yasin, surah Al-Kahfi, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Al-Hadid, At-Talaq. Pak, nih saya baca dari beberapa hadis-hadis sahih, ada 6 surah atau 7 surah kita hitung yang tidak boleh, ya, kalau kita mau melakukan lompatan-lompatan, kejutan-kejutan yang drastis Pak. Kalau sudah usia kita lewat 40 tahun, lakukan ini Pak. Jangan pernah meninggalkan amalan surah-surah ini dalam sehari. Bapak tinggal bagi saja waktunya. Surah apa saja? Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, kemudian At-Talaq, ya, At-Talaq, dan terakhir Al-Mulk. Kalau hari Jumat atau malam Jumat yang tidak pernah dan ditekankan oleh Nabi, ditekankan Pak, lebih ditekankan, surah Al-Kahfi. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi itu 110 ayat tuntas penuh Pak,
Allah akan menjadikan dari ujung kakinya sampai ke arsy-Nya Allah, cahaya itu diberikan kepada orang tersebut. Bayangkan itu, Pak. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu an pernah membaca surah Al-Kahfi, tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud melihat ada seperti awan putih yang menyelubungi rumahnya, ya, di atas atap rumahnya. Rasulullah SAW bilang, tahukah engkau apa itu yang berada di atas atap rumah, atap kediaman di tempat Abu Hurairah biasa berdiam diri? Gak tahu ya Rasulullah. Itu adalah malaikat yang menaungi rumahnya. Coba Pak, ya Pak, apa surahnya? Sebutkan, ulangi. 1 Yasin, 2 Ar-Rahman, Ar-Rahman. Yang ketiga Al-Waqi'ah, Al-Waqi'ah. Yang keempat Al-Hadid, Al-Hadid. Yang kelima At-Tolak. Yang keenam Al-Mulk. Tambah yang ketujuh tiap hari Jumat atau malam Jumat surah Al-Kahfi. Ini Pak, 6 surah ini selain Al-Kahfi tadi Bapak baca tiap hari, Pak. Bapak mau bagi waktunya pagi, siang, sore, malam, insya Allah, Pak. Kami sudah membacanya itu, Pak. 1 hari itu kalau sekali duduk itu tembus itu, Pak. 30 menit selesai. Kalau sudah terbiasa. Kalau belum capek. Kalau nggak ngantuk pulas, Pak. Atau tutup Al-Quran, capek, tutup, Pak. Karena nggak terbiasa. Benar, Pak. Lakukan ini sebagai amalan pamungkas. Pak, udah 40 tahun belum, Pak? Masya Allah. 56. 6 surah ini sudah menjadi kebiasaan belum? Menjadi wirid? Belum. Alhamdulillah. Kapan mau menjadikan wirid rutin, Pak? Insya Allah dikerjakan. Mulai ini malam ya, Pak. Insya Allah. Ya, subhanallah. Pak, kira-kira 6 surah ini mau dijadikan wirid nggak, Pak? Insya Allah. Benar, Pak. Ya Allah ya Rabb. Lihat, Pak, perubahan apa yang kita dapatkan, Pak. Pendekar tapak suci, 6 amalan surah ini diamalkan. Muridnya, Pak, dari ujung ke ujung dihadirkan oleh Allah. Coba, Pak. Benar. Loh, Bapak baca, coba searching di Google. Apa kandungan yang terdapat dalam surah Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, At-Talak, Al-Mulk. Wah, dahsyat, Pak. Dahsyat, Pak. Benar, Pak. Oh, gitu, Pak. Mulai malam nih, Pak, selesai nanti Isya, coba baca Quran, gak usah banyak-banyak, 5-10 ayat. Baca terjemah, stop, berhenti. Centang pakai pensil, besok lanjut 11-20, tapi baca dengan artinya. Sanggup, Pak? Nengok cara ngangguknya tak yakin saya. Sanggup, Pak? Diamalkan? Diamalkan, Pak? Insya Allah diamalkan, Ustaz. Saya berazam di hadapan Allah. Gitu, Pak. Benar ya, Pak ya? Diamalkan ya, Pak? Benar, Pak. Saya menganjurkan ini karena kasih sayang saya karena Allah kepada sesama muslim, Pak. Demi Allah, Pak. Dahsyat bukan main. Dalam 1 hari 1 malam jangan pernah meninggalkan bacaan Al-Quran 50 ayat. Supaya apa kata Nabi? Supaya kita terbebas dari kemunafikan. Minimal 50 ayat dalam sehari. Kalau hari ini belum baca 50 ayat, bagaimanapun hebatnya ibadah kita, tetap bibit munafik itu akan ditancapkan oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang senantiasa berhubungan dengan Al-Quran, hakikatnya sedang berkomunikasi dengan Allah, menjaga kedekatannya dengan Allah. Benar, Pak. Bapak sholat tapi nggak baca Quran, belum ada apa-apanya itu, Pak. Rasul sendiri yang bilang, bukan saya. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dan Al-Hakim, baginda Nabi SAW bersabda,
Man ahabba ayyuhdisa rabbukum falyaqra'ul Qur'an. Siapa saja yang mengaku cinta, sangat cinta kepada Allah, Tuhan kalian, dan ingin berkomunikasi, ayyuhdisa itu Pak berasal dari kata haddasa, yuhaddisu, muhaddasa, bercakap-cakap dengan Allah, berkomunikasi, berdialog interaktif dengan Allah. Apa perintah Nabi? Falyaqra'ul Qur'an, maka bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Maka orang yang jarang baca Al-Quran, rajin sholat, itu beda Pak. Apa bedanya? Cepat tersinggung Pak, cepat marah sama teman sesama muslim lain. Tengoklah Pak, nanti Bapak tegur dia, kok gampang kali marah, baca Quran kok berapa kali sehari? Gak pernah, pantas loh kok marah-marah aja. Paham Pak? Pak, jahe merah mana? Jahe merah seduh, campurkan sama roti nih, sambil taklim celupkan, makan, segar Pak ya. Jangan selesai taklim jahe merah keluar. Jahe merah kan keluar sekarang Pak, biar segar semua ini. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan Pak. Kita membedah ada apa, misteri apa di usia 40 tahun ini. Sengaja saya beli bukunya Pak, ketika usia 40 tahun. Masya Allah. Baik, Bapak-bapak, Nabi sendiri ya memberikan pujian terhadap orang yang telah beruban dan berusia lanjut, serta memberinya kedudukan tersendiri di tengah masyarakat. Beliau juga memberikan penghormatan dan penghargaan tersendiri terhadap orang-orang yang sudah berusia lanjut dan beruban. Coba tengok, siapa yang sudah beruban di sini? Sudah berumur, Nabi berikan kedudukan yang istimewa kepada mereka. Perhatikan baik-baik kata Nabi. Inna min ihlalillahi ikrami dzis syaibah. Sesungguhnya ya, di antara bentuk tindakan Allah, mengagungkan Allah, adalah memuliakan orang-orang muslim yang sudah beruban, orang tua, memuliakan pengemban penghafal Al-Quran yang tidak berlebihan di dalamnya dan tidak mengabaikan darinya, serta memuliakan penguasa yang adil, pemimpin yang adil. Lihat Pak, Allah itu ya akan memuliakan orang-orang Islam yang sudah beruban. Orang beruban yang bagaimana? Ada tafsir hadisnya. Kalau beruban juga suka berzina, bukan beruban begitu. Kalau beruban juga menyengsarakan rakyat, bukan seperti calon presiden yang dibilang presiden kita ini, pilih presiden yang rambutnya beruban. Enggak kategori begitu. Allah memuliakan orang-orang yang beruban Pak. Senang bokep, enggak Pak. Bapak jangan salah, tidak semua orang beruban yang berarti dimuliakan Allah. Orang beruban yang bagaimana yang dimuliakan Allah? Orang yang rambutnya putih, dalam hadis yang lain, rambutnya putih tanda umurnya telah banyak dalam berbakti untuk Islam, menghabiskan umurnya untuk agama Allah, untuk kepentingan din Allah. Dia berlelah-lelah, umurnya ditambah oleh Allah, hakikatnya berkurang. Semua itu dialokasikan untuk mengurusi agama Allah. Pak Asmat, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Ustaz, sekedar mengingatkan jadwal ceramah Ustaz. Berapa Ustaz yang sudah diurus? Diingatkan. Itu mengurusi dakwah, mengurusi agama Allah, sampai beruban Pak Asmat itu. Itu contoh uban yang sebagai tanda Allah memuliakan seorang hamba. Taklim, istiqomah di masjid, malam bangun tahajud, siangnya duduk iktikaf di masjid, tidak terpedaya dengan duniawi, ya. Ada rezeki sedikit dia berinfak, ya. Enggak diletakkan kaleng infak rumah Quran kosong terus berapa bulan, ya. Nah, itu wajar saja. Kalau memang enggak bisa, kita alokasikan tempat lain, ya. Gitu Pak. Saya Pak, ini motivasi saja Pak.
Uang-uang ceramah itu dikumpulkan, Pak, amplop dari sana, dari sana, dari sana. Nanti kita bawa ke rumah Quran, anak-anak rumah Quran tuh minta jajan, Pak. Berapa kita sanggup? Sesanggupnya kita. Kalau ada uang kita lebih dari kebutuhan pokok yang telah kita alokasikan untuk keluarga, anak dan istri kita, sisa berapa? 200, 250 ribu, 300 ribu. Kita bagi saja kali 80 orang. Berapa itu? Dapat 4.000, 4.000, dapat 3.000, 3.000. Tapi janji Allah, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi, perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu ibarat menanam satu bulir benih, menumbuhkan 7 tangkai. Dalam setiap bulir menumbuhkan 100 bulir benih lainnya. Kalau dikalkulasikan dalam ilmu matematik, Pak, 1 dikali 7, ya, jadi 7 dikali 10 dikali 100 wallahu yudhaifu liman yasha, dilipat gandakan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah, bighairi hisab, tanpa batas. Kadang-kadang kita tak yakin, Pak. Kita tak yakin. Tahu nggak sedekah itu, Pak, infak itu, Pak? Nggak usahlah cerita jauh di masa sahabat, apalagi di masa Rasulullah. Di era kekinian, keajaiban sedekah itu, Pak. Nih, saya sampaikan cerita hikmah dari beberapa jemaah. Ada ibunya, Pak, dirawat di rumah sakit, didiagnosa masuk ruang ICU, umurnya sudah tidak lama lagi. Anaknya kerja di perusahaan, pemimpin perusahaan disuruh oleh dokter, ditelepon, cepat Anda kemari, Pak, karena ibu Anda telah kami diagnosa umurnya tidak lama lagi. Waduh, untang panting meninggalkan rapat-rapat penting. Sampailah dia di pom bensin, meteran bensinnya itu, Pak, udah turun, res bensinnya, masuk, ngantri pula panjang, hujan lebat pula. Tiba-tiba dari dalam kaca mobilnya dia melihat beberapa ekor anak kucing mengkaing-kaing, lapar, kedinginan, induknya tak ada. Tergerak hatinya spontan, dia buka karena antrian yang panjang itu. Dia tinggalkan mobilnya, Pak. Dia keluar, melepaskan jaketnya, diambil semua anak kucing yang berkeliaran tadi, diangkat, diungsikan ke tempat yang teduh dari hujan. Udah, pergi dia, Pak, ke toko mencari makanan kucing untuk anak-anak kucing tersebut. Dibelinya makanan itu dengan cukup porsi anak-anak kucing yang banyak tadi. Dia buka, jaketnya ditinggalkan agar hangat tubuh anak-anak kucing yang liar berkeliaran tadi, induknya entah kemana. Makan, tenang, kucing itu tidak lagi mengeong-ngeong, Pak. Sudah, akhirnya dia masuk ke dalam antrian lagi, sampai di rumah sakit. Begitu jumpa dengan dokter yang tadi menelponnya, apa kata dokter itu? Pak, silahkan, Anda boleh membawa ibu Anda pulang. Ibu Anda sudah di ruang tunggu. Bukankah Anda menyampaikan ke saya, Pak Dokter, bahwa ibu saya tidak berumur panjang, sebentar lagi masanya ia akan tiada? Apa yang terjadi? Justru saya, kata dokter, yang ingin bertanya kepada Anda, apa yang Anda lakukan, Pak, sebelum Anda sampai kemari? Kenapa, Dok? Apa yang terjadi sebenarnya, Dok? Ada apa dengan ibu saya? Kami sendiri terkejut, Pak. Ketika kami melakukan diagnosa akhir, alangkah kagetnya kami. Seluruh penyakit yang kami diagnosa pada awal diagnosa itu lenyap tak berbekas, Pak. Lenyap tanpa bekas. Apa yang telah Anda lakukan? Tidak ada yang saya lakukan. Mungkin Anda mampir ke tempat sesuatu? Tidak ada. Coba Anda ingat-ingat kembali. Terdiam, dia merenung. Barulah dia teringat. Saya tidak ada mampir ke tempat siapapun, ke orang manapun, kecuali satu. Apa itu, Pak? Kata dokter. Saya antrian cukup panjang di pom bensin. Tiba-tiba saya melihat sekerumunan anak kucing
Saya keluar karena merasa kasihan dengan anak-anak kucing itu. Hujan yang sangat lebat, mereka bisa mati kelaparan. Saya ambil jaket saya tinggalkan untuk selimut mereka, saya belikan makanan sehingga mereka kenyang, saya tinggalkan anak-anak kucing itu. Apa kata dokter tersebut? Sedekah Anda, perbuatan Anda itulah yang mungkin dengan izin Allah telah menyelamatkan ibu Anda dari kematian saat ini. Masya Allah. Jadi benar kata Rasulullah itu, Pak, sedekah dapat memperpanjang umur. Jadi sedekah itu, Pak, dapat menunda ajal. Dan itu urusan hak prerogatif Allah. Menunda ajal itu bukan urusan kita, Pak. Andaikanlah manusia mengetahui apa hikmah sedekah itu, kan benar kata Allah, Pak. Kalau sudah di alam kubur itu apa yang diminta penghuni kubur itu? Fa'asaddaqa, ya kan? Ya Allah, bangkitkan aku lagi agar aku bisa bersedekah. Kenapa enggak sedekahnya ketika anggota keluarga kita lagi cengap-cengap, di rumah sakit lagi parah? Kalau mau memancing keajaiban dari Allah, orang tua kita misalnya jantungnya, Pak, mau dipasang ring, udah sedekahkan sebagian hartanya, buktikan keajaiban sedekah. Benar, Pak. Ini enggak mau ditahan juga simpanan itu, ditahan juga, akhirnya mati kan. Padahal masih kepengen umur panjang. Saya tanya yang di sini, masih pengen umur panjang nggak, Pak? Pak, ini yang ada yang udah duda di sini, Pak. Pak, ada yang sudah duda belum? Ada, Pak? Ya, jangan ketawa aja, ini mau saya kasih resepnya nih. Pengen nggak, Pak, dapat istri cantik muda, Pak? Pengen ya, Pak? Masya Allah, benar, Pak. Kadang-kadang kita ini kurang yakin. Kurang yakin kenapa, Pak? Ada yang karena memang tak paham. Ya, tak paham. Ada yang membaca sudah tahu tapi tak yakin, itu beda, Pak. Yang parah itu apa? Yang nggak membaca, nggak mengetahui, memahami makna ayat, sehingga nggak tumbuh keyakinan. Ada orang yang sudah membaca, memahami makna kandungan, tapi nggak yakin mengamalkannya. Itu payah kan? Betul, Pak. Tengok Nabi Ayub, Pak, sakit bertahun-tahun. Tiba-tiba itu diperintahkan Allah mengumpulkan 100 batang lidi. Ada yang menafsirkannya 100 akar rumput. Itu ternyata dipakai oleh pengobatan Tibun Nabawi, pengobatan Islam, Pak. 100 batang lidi atau 100 akar rumput itu dikumpulkan, dipukulkan orang yang sakit jantung, hipertensi, pukulkan, Pak, dengan keyakinan kepada Allah, bismillah. Itu peredaran darah lancar, Pak. Jantungnya normal, Pak. Itu kisah dari Nabi Ayub itu, Pak. Kalau kita paham cerita kisah Nabi Ayub di dalam Al-Quran sesuai dengan terjemah Al-Quran. Kalau nggak dibaca Al-Quran, nyonyot macam Indomie, nyonyot mental kita, cara berpikir kita ini nggak berkembang, impoten, Pak. Mulai dari sekarang malam ini berjanjilah, setelah Bapak habis makan roti ini nanti, Bapak tambah lagi nasi di rumah, bacalah Al-Quran 10 ayat dengan terjemah. Siap, Pak? Siap? Baik, kita doa. Sudah azan. Ya Allah, ya Karim, ya Muhaimin, ya Azizul Hakim, ya Ghafurur Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma azzimna bihifdzil Qur'an. Allahumma azzimna bihifdzil Qur'an. Allahumma azzimna bihifdzil Qur'an. Muliakan kami Allah, muliakan kami kaum muslimin di dalam masjid ini, ya Allah, maupun saudara-saudara kami yang tidak berhadir dalam majelis ini, ya Allah. Muliakan kami dan keluarga kami, anak istri kami, ya Allah, dengan memelihara bacaan Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Muliakan dan agungkan diri kami di dunia ini maupun di yaumul mahsyar kelak, ya Allah, menjadi para penghafal, pengamal, pendakwah Al-Quran. Rabbana ya Allah ya Karim, ya Muhaimin, ya Azizul Hakim, ya Ghafurur Rahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian Bapak-bapak, akhirul kalam.
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.